saya Pak, sekali lagi bukan FPI, tapi demi Allah nggak ridho saya perlakuan seperti ini. Wallahi, Habib Rizik adalah ulama kami. Mau tahu apa yang hari ini dipertontonkan, betapa kedoliman itu kasat mata, nggak punya malu. Lain kepala, lain orang, lain pendapat, ya. Lain zaman, lain juga penafsiran. Dulu sekitar tahun 98-an FPI diizinkan oleh pemerintah karena dianggap baik. Tetapi tahun 2020 di penghujung tahun kemarin tiba-tiba dibubarkan karena tuduhan FPI itu teroris katanya gitu. Padahal apa yang dilakukan oleh FPI itu adalah pure murni amar ma'ruf nahi munkar. Itulah kalau standar baik tidak dikembalikan kepada hukum syara. Lain waktu, lain penilaian, lain pemimpin, lain juga kesimpulannya. Gitu. Ya, 2017 HTI dibubarkan juga. Padahal apa yang dilakukan oleh HTI murni meneruskan perjuangannya Rasulullah menegakkan syariat Islam. Ya, Islamnya bukan yang 5%, tapi Islam yang kafah, yang 100%. Dan itu tidak mungkin tanpa adanya institusi. Dan institusinya itu namanya cuma 3, khilafah, imarah, imamah. Tapi yang populer khilafah. Kenapa? Karena Nabi memberitahukannya itu. Nanti setelah mulkan Jabriyan tumbang akan muncullah khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi Rasul membahasakannya tuh pakai istilah khilafah, bukan imarah atau imamah, meskipun ketiga-tiganya benar. Nah, jadi orang mau menegakkan syariat Islam kok dibubarkan. Ya. Sementara pejabat banyak yang error, banyak yang ngaco. Salah satunya ada, ya, seorang kiai mentang-mentang sekarang ada dekat dengan istana. Dia mengatakan PKI loh. PKI itu adalah salah satu nilai peradaban Islam Nusantara. Jadi nu benar dianggap salah, nu salah dianggap benar. Inilah yang disebut zaman penuh fitnah. Zaman penuh fitnah. PKI dianggap apa namanya? Sumber peradaban, ya, yang jelas-jelas bukan Islam, mengklaim Islam, disebut sama di mata hukum. Sementara FPI, HTI dibubarkan sedemikian hina, sedemikian rupa. Masya Allah. Ya, kita serahkan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan. Soalnya man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang-orang kayak begitu kan nirunya niru Fir'aun. Maka fahuwa minhum, dia adalah gerombolan Fir'aun. Para pejuang, ya, jangan takut dengan dicap jelek, dicap negatif, bahkan dipenjara dan dibunuh. Toh nggak berjuang, orang pasti mati kan? Makanya mati itu sebenarnya bukan resiko perjuangan, enggak. Karena buktinya apa? Yang berjuang tidak berjuang payah, oke? Ya kan? Cuma masalahnya kan gitu. Kita ingin mati di mana? Di barisan para nabi kah atau di barisan para Firaun kah? Hidup ini pilihan. Ya, jelas Pak Jamaah. Abdi mah hoyong ka surga cenah Pak Ustaz, tapi embung pahitnya jalan. Kan cek Allah kayak gitu, am hasibtum ang tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Cek Allah kan itu teh. Apa maneh kabeh nyangka arek arasup ka surga mang gitu. Padahal maneh can ngarasakeun pahitna, getirna, deritana, kegoncangannya memperjuangkan agama seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian, nabi dan para sahabat. Jadi berdasarkan ayat ini bejakeun eueuh jalan ka surga anu diaspal gitu.
kabeh gerenjul. Itu ya, berliku, terjal. Tapi nggak lama, sebatas di dunia. Mau tahu apa yang hari ini dipertontonkan, betapa kedoliman itu kasat mata, nggak punya malu. Saya baca di majalah, ada 29 Taipan, pengusaha Cina ya, yang menguasai lahan di luar Pulau Jawa. Itu setara hampir separuhnya Pulau Jawa. Dan itu sudah puluhan tahun. Jadi kebun sawit, jadi segala macam. Giliran Habib Rizik, warga negara Indonesia, anak cucunya pejuang, turunannya Rasulullah, memanfaatkan lahan di Megamendung cuma 31 hektar, itu pun dimanfaatkan untuk pesantren, mendidik anak-anak bisa ngaji dan bercocok tanam. Apa katanya? Ini menyerobot tanah negara. Sampai di ultimatum harus dikosongkan dalam waktu 1 minggu, kalau tidak akan dibawa ke pengadilan. Masya Allah, Masya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Saya Pak, sekali lagi bukan FPI, tapi demi Allah nggak ridho saya perlakuan seperti ini. Wallahi, Habib Rizik adalah ulama kami. Orang mau kata kalau FPI dibilang apa? Teroris, berarti Habib Rizik dianggap gembongnya teroris. Itu kan bahasa dari orang kafir yang memaksakan kepada antek-anteknya di negeri ini. Dia lupa siapa yang berjuang berjibaku di setiap tempat-tempat bencana. Di Aceh terutama. Hari kedua bencana, hari kedua apa hari ketiga, FPI sudah datang di sini. Nggak digaji. Kerjaannya membantu orang-orang susah di area-area bencana. Tiba-tiba dengan mudah saja mereka bilang mereka itu adalah teroris. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Kalau mau disebut teroris itu koruptor, betul nggak? Teroris itu senyap dia. Tiba-tiba orang jadi sengsara aja gara-gara kelakuan koruptor itu. Masya Allah. Begitulah para jamaah rahimahullah. Mari kita muhasabah, biar kita tahu. Ya kemungkinan 2021 bakal tambah seru ya. Ya. Cuma kan kita mau udah punya prinsip. Apa prinsipnya? Apa yang diperjuangkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang sesat, itu mereka melaksanakan instruksi setan. Sedangkan orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran, menjaga kemurnian agama, ya, berusaha untuk menciptakan rahmatan lil alamin di tengah-tengah dunia, ini kan melaksanakan instruksinya Allah. Ya. Berikutnya, setan menjanjikan neraka, Allah menjanjikan surga. Mereka berani. Masa kita takut? Dahil rumah sarua-rua bakal maut. Maka